Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua kan? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi hari ini kan cerah sekali. Ibu mau menanyakan nih, tadi sebelum berangkat ke sekolah, siapa yang sarapan? Tunjuk tangan. Iya, sebelum kita berangkat ke sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu supaya belajar kita semangat dan kita juga sehat. Dan ketika belajar kita tidak lapar. Nah, ibu juga mau bertanya, siapa yang sebelum berangkat ke sekolah tadi salam kedua orang tua? Iya, jadi kita sebelum berangkat ke sekolah, kita juga harus salam kedua orang tua kita. Nah, jadi sebelum berangkat ke sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu dan juga kita harus salam kedua orang tua kita. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Nah, siapa yang hari ini tidak hadir anak-anak? Alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran hari ini, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, minggu lalu kita belajar tentang pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Nggak ada yang tahu. Jadi kita hari ini mau belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia di SD menggunakan media pembelajaran di SD. Nah, sebelumnya nih ibu mau bertanya dengan kalian tahu nggak sih apa itu media? Ada yang tahu apa itu media? Iya, media itu adalah alat peraga. Ada yang tahu lagi? Ya, jadi media itu adalah perantara atau pengantar atau perantara penghubung atau alat sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, poster, spanduk atau lainnya lah ya, banyak sekali. Jadi media itu alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar ataupun alat perantara antara guru dengan siswa. Jadi media itu, jadi kalian sudah tahu belum apa itu media? Coba, kan tadi sudah ibu bilang media itu alat peraga atau alat perantara. Nah, apa itu media? Ya, segala sesuatu yang dapat menyalurkan apa? Ya, jadi media itu segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi dengan adanya suatu perantara, baik yang dapat dirasakan maupun yang tidak dapat dirasakan oleh indera manusia. Nah, di sini ibu mau tanya, jadi yang dimaksud dengan media pembelajaran itu apa sih? Ada yang tahu anak-anak ibu? Jadi media pembelajaran itu media yang digunakan dalam pembelajaran yang meliputi alat bantu guru dalam mengajar, sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar dari ibu untuk kalian. Jadi
Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru, menyajikan informasi belajar kepada siswa. Nah, kalian tahu nggak apa sih manfaat media pembelajaran? Ada yang tahu? Jadi, manfaat media pembelajaran itu yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi nyata. Yang kedua, memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Yang ketiga, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Yang keempat, memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. Yang kelima, menerima perhatian siswa sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswa. Yang keenam, membantu siswa belajar secara individual, kelompok, atau klasikal. Yang ketujuh, mempelajari lebih lama, diingat, dan mudah untuk diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat. Yang kedelapan, ada yang tahu? Mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik sehingga siswa mudah mengerti. Dan yang terakhir, mengatasi ruang, waktu, dan indera. Nah, ada yang tahu tidak fungsi media pembelajaran itu apa? Ya, fungsi media pembelajaran yaitu media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Tentunya kita tahu nih bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, dan pada satu sisi lain ada materi ajar yang memang memerlukan alat bantu. Jadi media pembelajaran dimaksud antara lain berupa gambar atau video dan banyak lainnya. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi untuk menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi karena keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar siswa dalam waktu yang cukup. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut. Jadi, sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu manusia, buku, perpustakaan, media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar. Jadi ada lain fungsi media, yaitu yang pertama yaitu fungsi atensi, yaitu dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks mata pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu memperlancar tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi compensation, yaitu dapat mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau secara verbal. Fungsi media pembelajaran secara umum, yaitu ada yang tahu anak-anak ibu?
Jadi, fungsi media pembelajaran secara umum itu menarik perhatian siswa, memperjelas penyampaian pesan, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan biaya, menghindari kesalahan tafsir, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Jadi, kalian ada yang tahu tidak, anak-anak ibu, jenis-jenis media pembelajaran itu apa saja? Ya, jenis media pembelajaran itu ada media cetak. Misalnya ini, ibu ada sebuah gambar, ini termasuk ke dalam media pembelajaran media cetak, media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi belajar. Terus ada juga media audio. Media audio adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan nonverbal. Media pembelajaran ini cocok untuk bertipe auditory. Contohnya medianya yaitu handphone. Ini bisa kita mendengarkan lagu Indonesia Raya atau juga zikir-zikir dalam pembelajaran. Terus yang ketiga ada media audio visual. Media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Misalnya di sini kita mau mengajarkan anak didik untuk belajar abjad. Jadi di sini kita bisa melakukan media audio visual dengan menggunakan handphone. Nah, jadi seperti ini. Dia media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu yang bersamaan. Nah, terus ada multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat dapat memberi respon dan ada hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Dan yang kelima ada learning, adalah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan komputer atau jaringan internet. Media pembelajaran ini adalah media modern yang sudah lama diterapkan. Yang keenam, media realita. Media pembelajaran realita adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Terus kalian tahu tidak peranan media pembelajaran di sekolah dasar? Ya, peranan media dalam pembelajaran di sekolah dasar kurang begitu diperhatikan oleh pendidik. Peserta didik yang seharusnya dapat mengoptimalkan pembelajaran dengan baik, namun tidak didukung dengan penggunaan media pembelajaran yang relevan, cenderung menjadikan peserta didik sebagai peserta yang kurangnya media. Padahal media di sekolah dasar itu sangat banyak, apalagi di perpustakaan ataupun di lab itu sudah banyak media, cuma guru kurang memperhatikan siswa belajar dalam menggunakan media. Nah, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang media. Anak-anak sudah tahu kan apa itu media, apa fungsi media, jenis-jenis media, anak-anak sudah tahu kan? Ya, jadi cukup pembelajaran bahasa Indonesia SD menggunakan media pembelajaran di SD pada hari ini. Sebelum ibu mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini.
pembelajaran bahasa Indonesia di SD menggunakan media pembelajaran di SD. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.